Balik lagi nanggone podcast BNN. Iku mau istirahat dulu ya. Kita tetap di take yang sama. Cuma beliau ini ganti baju. Panas tuh. Panas. Cu, asli cu. Penampilan religius itu panas. Anda calon-calon penghuni neraka memang. Ya Allah. Coba ini sih, coba bener aku. Bukan candi. Ketemu. Oke, balik lagi di podcast BNN. Ya. Masih tetap di episode Q&A. Yes. Ini tanya-tanya, tanya jawab. Oke, next. Mana tadi ini Mas Frank. Oke, Mas Frank sudah ya tadi ya. Sudah. Oke, kita melangkah ke berikutnya di Pantara Magdis. Nah ini Wah, ini sahabat Junet. Sahabat Junet Lowok Waru deh. Sahabat Junet Lowok Waru. Dia ketua kebetulan. Iya. Koordinator pusat Kota Malang. ranting. Oke, Mas di Pantara Magdis bertanya cara menikmati band black metal yang baik dan benar ketika live stage min. Tergantung bandnya, genrenya, subgenrenya apa. Kalau di SBM mungkin bisa ikut silat-silat tangan. Di SBM mana? Kalau sonet yang paling pas adalah nangis. Mawar Mawar layu. Mawar layu. Nangis sampai keru-keru juga kayak vokalis sonet lo. Vokalis sonet lek perlu baik gue. Nangis dulu. Menginjak kabel drum. Sampai drumnya nggak masuk ke sound. Anjing memang. Egois. Kayaknya disabotase sendiri. Kabur cuk enggak cuk. Itu ketidaksengajaan. Ya itu tergantung subgenrenya sih. Bener. Sama halnya kayak gini, mosing di band Viera juga. Lol. Viera kan terus kon mosing ngene ya goblok konco lho. Kita tanya Mas Black, kalau JKT48 main, kita ngapain Black? Yang lucu. Terlalu aja nih anjing. Tergantung. Ya, jadi tergantung. Dari kayak feel-nya orangnya sih kalau. Feel-nya orangnya. Kalau album Soundhead ini kan sudah rilis ya. Sudah rilis. Menikmati black metal Soundhead itu kayaknya diputer di museum angkot di Kota Batu. Enggak sih. Gitu. Enggak sih. Kalau aku sih menikmati Soundhead, apalagi kan Mas dibantarin di daerah Malang kan. Daerah dataran tinggi. Ya. Sebenarnya paling pas adalah kalau di rumah ada shower. Jadi musiknya diputar, duduk di bawah shower sambil nangis. Jadi manggil lagi coba udah kan lagi diupload. Kalau nggak gitu itu daerahnya kemarau panjang, panggil Soundhead. Langsung hujan nih daerah situ. Langsung tumbuh subur. Pawang lah. Kan kita Enggak, mbak pikir Doni ini dajal lah. Begitu minta lemang ini langsung dadi suker. Langsung tumbuh subur tuh. Diawur ya Mas Black. Oke, next. Ayo lanjut. Mas Radit Visnar. Mas Radit ini salah satu yang lumayan juga ikutan waktu kita ngobrol masalah Norwegia. Iya. Dan juga salah satu vokalis band keren. Oh iya. Raven Blast. Nah, kapan mengadakan event nyekar atau ziarah bareng ke makam Dead, Euronymous Valvar, Jonat B, Quotron. Wali black metal kabeh celo. Wali black metal kabeh. Ziarah Norway. Ziarah Nordic. Boleh. Menarik sih kalau kalian nggak skip iklan di podcast ini. Bisa subscribe. Kita nanti pasti biayain siapa. Ayo kita data. Mau ziarah ke black Norway metal. metal.
ke makam ini Sehul Black Metal Dead Nah, dan Al Ustad. gini Mas, balik lagi, ucapan adalah doa. Ucapan adalah doa. Kalian gak skip iklan ini, kalian subscribe untuk nonton podcast ini. Mungkin 2026 kita bakal ziarah ke Norwegia. Ya benar. Doa Bisa. adalah ucapan. Doa adalah ucapan. Oh ya, ucapan adalah doa. Tapi kalau memang ada kesempatan ke Norwegia dan ziarah ke makam-makam itu sih ya terus enggak ziarah terus gimana gitu loh, kostum kita apakah kita Harus pakai cosplay. peci Allahumma fil mu'minina wal mu'minat masa yang ngono Pakai skrim Mas. apa kita sholawat nanti di sana ya Rabbana ya Quddus wa birlana bil fulus apa kita mau ngapain di sana, berdoa, minta doa kepada waliullah. Black metal itu ngapain, Jo? Sudah pasti kita mengajak luar kita ya. Relevan. Mungkin dia yang lebih hafal mantra-mantranya lah. Iya. Mudin nih. Mudin. Iya Mudin, dia bener Mudin. Calang. Tukang sunat tuh asu. Next. Muhammad Tarmuji tanya lagi, Mas Muhammad Tarmuji, apa hukumnya nonton gigs pakai baju partai? Ya nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa Mas. Gini, kamu anggota partai pun, kamu pengurus partai DPP, DPC sembarang kalir, misalnya partai Golkar ngono ya atau PDIP, nggak apa-apa kan nonton musik itu dua hal yang berbeda. Boleh ya boleh. Paling kan diketawain ambek teman-teman di sekitar moto penonton gigs lain. Cok nggak baju beringin cok paling tok. Enggak, soalnya Death Squad main pun kita pakai baju PDI. Aman aja. Karena mereka kan kampanye. Yo kayak itu memang di acara PDI. Acara kampanye. Ya jelas sih nggak PDI kabeh kan sing nggak Death Squad ngono. Boleh ya berarti ya. Ya terserah kalau gini. Gini, jangankan pakai baju partai. Pakai baju hadiah pupuk juga nggak apa-apa gitu. Kenapa enggak gitu loh? Yo jangan khawatir dengan fashionmu lah gitu. Wong black metal itu anti fashion kok. Kan no fun, no core, no human, anti human ngono kan. Akeh kok ngono iku. Aku gak ngerti ya opo cuk. Aku pakai katakanlah pakai baju pasar malam. Nah, pakai baju Ramayana. Tidak apa. Sambil nge-review lagi. Boleh. Ya, gitu. Daripada pakai baju Cannibal Corpse tapi dengerinnya JKT. Nah. Enggak apa-apa juga sih sebenarnya. Enggak apa-apa juga. Lucu sambil mutilasi. Sileting ini man. Ya itunya yang dimutilasi, Jo. Wah, Jo. Ini ultimate. Ini kita telah sampai ke salah satu pertanyaan ultimate dari Wow, Mas Ari Wildan. Mas Ari Wildan adalah salah satu teman kita dari sukunya kebetulan sama Mas Revan. Sama-sama Sunda. Tapi beliau yang paling getol merosting beliau. Bayangin sesama Sunda dulu. Ayo silakan berantem. Kita nggak rasis ya suku atau apa. Iya, kita nggak rasis sih. Ya, kita pikir Mas Ari ini sama dengan Lord kita. Tapi ternyata sama dengan kita. Berarti Mas Ari lebih open minded. Iya, benar. Setuju. Mas Ari tidak melihat Revan itu sama sukuku. Gitu kan. Kita dari suku yang sama terus ya aku harus belain. Enggak, kalau kelakuanmu tolol meskipun kamu sesuku. Ya habisi kamu, Cok. Lebih rasional. Lebih rasional Mas Ari. Apa itu Pertanyaannya ini adalah jadi gini. Apakah dengan 6 lusin bisa dipakai untuk bikin artwork, bayar ahli IT, sama bayar haki? Saya tahu arahnya kemana. Iya. Coba Mas. Jadi sebenarnya dengan 6 lusin itu bisa nggak bayar A, B, C, D, E? Ya tergantung HPP dan harga jualnya. Kalau HPP dan harga jual pasar malam
marginnya juga mungkin cuma 5.000 Mas. Saya tidak sedang membela band yang 6 lusin ini, tapi kalau lihat dari artbox-nya sih ya memang pasar maleman di sablon rubber dan kayaknya mungkin semi kartun kayak Partai gitu. Tapi ngomong kayak Partai memang sablonnya belakangnya kok Partai. Iya, makanya itu gitu loh. Jadi apakah bisa untuk membayar itu semua? Kalau marginnya cuma 5.000 kali 6 lusin yo. Kemungkinan cuma bisa beli buat skincare-nya beliau gitu loh. Untuk menambah kecantikan beliau. Itu sih. Tapi kalau untuk bayar artworker tetap gak bisa kayaknya. Kalau dia bisa bayar artworker pasti bayar artworker. Memilih untuk itu daripada bikin drama laporan. Tapi juga gak ada yang datang tuh surat laporannya. Kalau diketik Google malaikat wanita di Singgasana kayaknya udah nggak bisa. Itu malah yang diambil, di download, digesut, digesut rubber lagi tuh. Nggak bisa sih, tergantung band. Ya. Cara menghargainya. Next. Ini keren nih namanya. Istighfar. Wih, pecinta fart Vikernes kayaknya ini. Kenapa black metal isinya orang tua semua, Min? Enggak juga. Itu di segel Anda mungkin. Itu di kalangan Anda yang memang tidak ada regenerasi. Enggak mau merangkul anak muda. Enggak mau ada regenerasi juga mungkin. Tapi fenomena itu ada loh, Mas. Ada, Jo. Duh, di Surabaya ada. langsung Jo. Di Surabaya. Pakai combo, Jo. Enggak, langsung gini loh. Di Surabaya ada memang orang-orang dari skena ini yang tidak mau ada regenerasi sepertinya gitu loh. Mereka masih haus dengan eksistensi. Mereka tidak. Aku berapa kali ngomong di podcast sebelumnya, mereka masih harus eksistensi, mereka tidak melihat regenerasi, bahkan mereka mematikan regenerasi mereka sendiri. Kalau bukan karena kegigihan orang-orang di bawah mereka yang mau meregenerasi black metal, bahkan kalau bisa dibilang regenerasi black metal hari ini bukan dari orang-orang di dalam black metal sebelumnya, bahkan mereka dari hardcore punk, dari metalcore yang berusaha death metal brutal death yang berusaha mengeksplorasi black metal, mengenal black metal dan akhirnya punya proyek black metal. Berarti kan mereka bukan dari kalangan black metal sebelumnya. Karena memang tidak ada regenerasi di black metal. Mereka mematikan itu gitu loh. Kalau pertanyaannya kok black metal isinya orang tua-tua, ya itu di lingkungan Anda. Di lingkungan Anda. Di sini ada. Di sini juga ada lingkungan-lingkungan yang mematikan regenerasinya sendiri gitu kan. Sampai muncul regenerasi dari subgenre lain gitu. Dari genre-genre lain mengeksplor genre ini dan memainkan genre ini gitu loh. Berarti kan sebelumnya mereka bukan musisi di genre ini. Ya, dan apakah ini masih berkesinambungan dengan konten kita, dengan teman kita, bahwa black metal itu ada senioritas. Nah, di Doni kan juga dijawab. Iya, sudah dijawab. Kalau bilang ada ya tetap ada. Seperti itu. Makanya Doni bilang kalau ada ya tetap ada. Lah, tapi balik lagi kan Doni bilang mereka punya pasar sendiri, aku punya pasar sendiri. Kayak hal-hal seperti itu. Nah, kesadaran untuk tetap gigih memperjuangkan subgenre black metal ini yang akhirnya melahirkan generasi black metal yang sebenarnya pelakunya di luar musisi-musisi black metal itu sendiri. Iya. Itu. Kalau bilang kok enggak isinya orang tua-tua, enggak, Doni masih muda loh. Meskipun dia bapak-bapak, dia tetap lebih muda dari aku kan gitu loh. Atau ada yang pernah kamu review siapa? Oneroin atau apa itu? Punya Mas Penyo. Ya. Nah, Mas Penyo apakah dari black metal dulunya tidak?
Enggak. Nah, dia meregenerasi black metal. Dan masih muda banget bro. Dan Masih muda. Sama Mas Bangkit ya kalau nggak salah dia ini kan. Itu bukti bahwasanya black metal tidak dari orang tua-tua aja. Ada regenerasi meskipun itu tidak dari dalam. Nah, berarti black metal diminati oleh musisi-musisi di subgenre lain dan berusaha dieksplorasi. iya benar. Itu sih. Kalaupun pasnya nanya kenapa didominasi dengan usia-usia tua. Nah, Mas, mohon maaf, maklumin aja ya. Iya. Mereka terlahir dengan genre mereka itu di tahun 90-an. 90-an nggak ada Instagram, nggak ada Facebook. Ini kasarannya aja sih. Iya. Nggak ada YouTube atau apa. Di tahun ini mereka mendominasi itu, mereka butuh suatu pengakuan ya. Pengakuan. Sorry to say. Mereka masih cari pengakuan itu sendiri. Bahwa kita ini sudah dari tahun 90-an loh kita berkarya. Itu. Nggak apa, kita tetap kasih tempat mereka. Kan? Kita kasih mereka engagement bahwa ya selama musik mereka upgrade, kita respect. Kalau musik mereka masih di tahun 90-an, wah sorry to say, nggak zaman gitu. Kalau penikmatnya pun ya pastinya ya orang-orang kalangan 90-an itu. Pasti memainkan seperti itu. Ya, aku sempat bahaskan masalah fansnya berkembang atau tidak. Gitu kan, sama aja kayak gitu kan. Kalau mau melebar ke situ sebenarnya mereka-mereka yang masih mempertahankan legasi mereka, bandku ini dulu dhisik zamanku, balik mana di zamanmu. Fansmu itu SMA, di hari ini fansmu udah punya anak. Iya. Apakah ada anak-anak SMA yang masih mendengarkan kamu? Iya. Kalau ada, berarti regenerasi fansmu baik. Berarti karyamu tetap jalan. Ya, kalau tidak berkembang, kalau tidak, berarti kamu sebenarnya sudah mati. Kamu sudah stagnan dan kamu cuman onani dengan karya-karya lamamu. Sedangkan fansmu sudah sibuk ngurus anak mereka, ganti pampers, beli susu, mikir kerjaan, dimarahin bos. Tuh, gitu loh. Yes, setuju. Itu sih untuk apa ya? Untuk pertanyaan itu, kenapa black metal diisi orang tua ya? Ya mereka masih butuh eksistensi karena di zaman mereka tidak ada internet dan juga mereka masih hidup. Almarhum. Kalau aku sih kembali dari pertanyaan yang kemarin, open mind. Kenapa? Mewakilkan. Oke, gini. Next, Dodi Setiabudi. Kenapa band dari bagian barat kalau undang ke timur harganya nggak semurah band dari timur ke barat yang sekelas yes kualitas perform panggung dan soundnya. Kalau selebritasan disebut kelas nggak kan UG. Oke. Aku nangkep nih. Menarik ini. Iya. Ini juga sing sempat tak bahaskan. Jadi gini, kenapa band dari bagian barat kalau diundang ke timur harganya nggak semurah band dari timur diundang ke barat? Ini aku merujuk ke Jawa Barat dan Jawa Timur. Ya, langsung aja. Ini aku merujuk ke Jawa Barat dan Jawa Timur. Kenapa band Jawa Barat kalau diundang ke Jawa Timur mahal? Balik ke sebenarnya kalau mau jawab diplomatis sih kayak Mas Joel, sentimen pasar, sentimen negatif sembarang kali enggak. Balik lagi ke gini. Jakarta sentris, Jawa Barat sentris, mereka di Jawa Barat merasa bahwasanya kalau aku ngomong adalah fakta dan kebenaran, tapi kalau kalian ngomong siapa kalian? Itu yang berkembang di Jakarta dan Jawa Barat. Apakah ini bisa dihilangkan? Bisa. Dengan apa? Dengan seringnya band-band Jawa Timur menggelar konser di kandangnya sendiri, memperbaiki dari dalam. Contoh paling nyata adalah Jawa Timur sentris paling nyata dan akhirnya diikuti oleh wilayah-wilayah lain adalah kita ngomongin di spektrum lebih luas yo. Ada sadar atau tidak si siapa tokoh Malang itu Bayu Skak. Oh iya. Bayu Skak sadar atau tidak dia membawa culture Jawa Timur ke ranah nasional
dengan semua kontennya dia berbahasa Jawa Timur. Segi entertain ya. Segi entertain itu merusak, itu mendobrak bahwasanya Jakarta itu center. Bahwasanya semua harus berbahasa Jakarta, berbahasa Betawi, enggak. Dia tetap dengan kekehnya berbahasa Jawa, bahkan di film-filmnya. Dan itu juga akhirnya ditiru agak lain. Agak lain juga kebanyakan dari mereka yang main juga orang-orang Sumatera Utara. Sumatera. Oh iya, Nah, Sumatera. apakah bisa itu diterapkan di musik ekstrim? Bisa. Dengan kamu memotong, dengan semua memotong, aku nggak mau nonton. Oh, band ini, iya, mereka memang bintang, mereka memang superstar, rockstar, gitu kan. Cut off ini, kita mulai suka dengan musisi lokal. Tapi balik lagi, PR dari musisi lokal adalah kesiapan secara visual, secara entertain. Aku ngobrol sama salah satu pembuat event maker yang berani. Ini sebenarnya event ini udah lumayan lama, 2016-2018an. Dia berhasil meyakinkan investor dengan bikin festival rock dan metal. Semua bandnya, ini cerita ya, semua bandnya dibayar rata, 1,5 juta, dibayar rata di atas rate mereka. Nih 1,5 juta semua misalnya, padahal rate mereka di 900 misalnya. Ini kita bayar 1,5 juta semua, padahal rate tertingginya 900 nih, aku bayar semua. Disediakan panggung besar, yang memang festival. Disediakan panggung besar, dibayar sesuai di atasnya, malah di atas rate-nya. Di flyer tidak ada dibedakan di atas di bawah, urut sesuai abjad nama band. Oke, adil semua. Dan kalian tahu yang terjadi adalah cuma hanya ada 1 atau 2 band yang memanfaatkan videotron besar yang dia sediakan untuk visual. Yang lainnya hanya plug and play main, tidak bisa membawa penonton untuk berjoget, euforia, merasakan atmosfer metalnya. Mereka hanya perform terus selesai. Dan beberapa lainnya bahkan tidak membawa soundman yang akhirnya musiknya berakhir berantakan. Itu. Kalau bicara seperti itu, balik lagi ke kesiapan band. Dan keberanian meng-cut off. Kalau bilangnya ini yang setara ya, yang setara soundnya secara kualitas bla bla bla. Mereka itu yang dari barat kadang udah duluan sombong. Udah, aku realistis. Gini, terserah nantinya aku bakalan dimusuhin oleh teman-teman dari Jawa Barat, bodo amat gitu loh. Aku nggak dapat kesempatan untuk main di Bandung pun atau di Jawa Barat pun bodo amat kok gitu. Aku bukan musisi juga. Tapi gini, beberapa dari mereka keduluan sombong bahasanya, oh kita dari Bandung, kita wajib dibayar, atau kita dari Jakarta, kita wajib dibayar kalau kita perform atau bla 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 gitu kan. Padahal soundmu juga nggak enak-enak banget gitu loh. Padahal kalau kamu dibandingin sama band sini juga sama nggak enaknya maksudnya gitu loh. Sama. Aku nggak mengunggulkan band sini juga, ada band sini juga yang nggak enak banget gitu loh. Dan banyak. Dan mereka nggak belajar gitu loh. Makanya kalau bilang faktornya kenapa ya balik lagi ke barat sentris gitu loh. Mereka berusaha membangun itu, bahkan tidak di industri ini saja, di industri, aku dapat bocoran sih, di industri pertelevisian pun mereka meng-cut off orang-orang yang tidak dari Jawa Barat. Jawa Barat harus menguasai TV, ya kan? Atau kalau bicara Jakarta, kita nggak bisa ngomong, semua artis nasional rumahnya di sana. Mereka untuk bikin event mereka tidak perlu mengeluarkan biaya untuk hotel dan sembarang kalire. Ya mereka bisa saja bikin pesta besar gitu loh. Jawa Timur bisa, bisa. Artisnya ambil lokal. Kurang opo Jawa Timur ya ada artis lokal. Tapi sini gak usah ngomong sentimen pasar bla bla bla. Ayo cut off. Ayo coba. Selain pasar cut off juga harus ada kesiapan toko artis lokal gitu loh.
pasarnya wis nge-cut off ki, ya kan. Wis aku gak gelem nonton band-band Jakarta, band-band niki sing tur. Oke. Tapi yang terjadi adalah band-band lokal tidak siap dengan panggung besar, sound. Mereka tidak siap dengan entertain. Ya sama, Cuk. Podo ae. Event maker wis menyediakan, kalian tidak memanfaatkan. Nah. Harusnya memang benar-benar sinerginya pas. IO sudah prepare. Yang dari timur ini harus memanfaatkan. Iyo gitu loh. Kon dibayar des teko dengan so artis perform saono bahkan kon tidak memikirkan kostum sing mbok pakai. Ya sisi entertainnya di mana gitu loh. Sedangkan kon berharap musik Jawa Timur maju. Musik underground diterima atau diberi wadah bla bla bla. Ataya asu kan ngono kan. Gendeng mangan semir ta kon. Dan juga pernah aku ngobrol sama Mas Black bahwa scene underground itu udah mati. Yang ada adalah scene metal. Nah, harusnya musisi metal di timur memanfaatkan itu. Di barat mereka masih dominan dengan scene underground mereka ya kan. Ataupun di barat dengan Jakarta sentris pun mereka sudah entertain lah. Industrial, mainnya udah industri gitu loh. Kita harus memanfaatkan itu dari kita gini, paling enggak kita harus sadar yang pertama adalah perform act. Perform act, pemilihan kostum, bagaimana menguasai panggung. Yang kedua adalah bersindikat. Itu yang penting, bersindikat. Di mana mereka yang lebih mengerti industri, mereka yang lebih mengerti pasar, mereka menginisiasi untuk membuat gigs-gigs bagaimana supaya band-band teman-teman mereka bisa diterima atau band-band mereka lebih bisa dikenal. Dan mereka sendiri, oh iya aku tak nggak iki bisa dikenal, iki apa carane. Blueprint itu yang harus di-share. Ya. Yang kedua, mereka yang ada di timur seharusnya belajar banyak hal, bagaimana sesederhana bagaimana bikin press kit yang bisa diterima oleh media-media. Kamu karya aja cuman 2 tahun yang lalu dan itu pun di Reverb Nation tidak bisa bikin press kit. Terus kamu komplain Surabaya nggak ada gigs, metal telah mati atau apa? Kon lo gak kelem gawe lagu, kon ngetot ngono. Iya, ada beberapa ya. Harus kita manfaatkan. Iya, Jadi aku di sini ngomong ini bukan cuman untuk ngomongin jeleknya barat yang ngartis aku ngomong. Tapi juga aku ngomongin tololnya di timur yang kadang tidak siap. Ya. Beberapa dari mereka komplain mereka tidak diterima oleh festival atau apa, tapi mereka sendiri ketika perform kurang entertain. Balik mana lek nang ngene sisi entertain kan lapo aku ngundang kon tak bayar sakmene. Tapi gak berhasil nggawe crowd sing epic iku lho ngono kan. Disadari sekali ya bahwa masih tetap SDM kita itu masih rendah. Iya, Sorry itu saya bahwa di beberapa lini juga waduh masih kurang. Kita harus membantu. Kita lebih open minded sih. Ya. Jadi pesan untuk teman-teman di timur, berusaha kuasai panggung, bersindikat, kuasai pasar ini. Jakarta berhasil dikalahkan oleh orang-orang timur, orang-orang di Jawa Timur untuk skena musik ambyar. Ada Denny Caknan, Gilga, meskipun kita nggak suka mungkin kita merosting mereka, tapi kita harus akui bahwasanya Jawa Timur dilirik dari New Palapa. Terus Gilga, Sahid, Arlida Putri diundang ke TV-TV, Denny Caknan, terus Happy Asmara. Mereka berhasil membawa Jawa Timur
Untuk sisi entertain. Untuk sisi entertain. Ada Bayu Skak dengan film-filmnya. Ya. Filmnya sing anyar papat limo apa? Oh, Limo sekawan. Sing naik gunung ya. sekawan black metal. Sekawan limo, sekawan black metal, Cuk. Sekawan limo yang full berbahasa Jawa Terus kayaknya. Yo Wis Band. Yo wis ben. Ayo iso kok. Industri Jawa Timur iso, selama kon gelem yo iso ae gitu loh. Iya, intinya adalah kita harus berkontribusi untuk Jawa Timur, jangan cuma bacot gitu aja. Nah, Dan itu tadi gak usah ngejar kon iso perform nang di luar Jawa Timur. Kuatkan dulu. Kon iso tur Jawa Timur dan kon dikenal di Jawa Timur. Sisanya biarkan algoritma YouTube, Facebook dan Instagram yang melakukan. Nah, Iki seharusnya obrolan iki tidak online ini tapi di warung kopi karena ini benar. ini strategi kan. Tapi tak buka nang ngene gini. Lakukan itu. Turun nang ngene sak Jawa Timur. Upload di YouTube, biarkan logaritma itu semua Bekerja. yang bekerja. Ketika kon diundang nang ngene barat, dia kon berhak untuk mematok red card. Ojo sampai kon rugi. Ojo sampai kon anu aja apa transport aja gak ono kon harus bener-bener memikirkan produksi ini. Ya. terus readers ya kan pikir kon butuh apa lek emang kon misal kon gak ono aku gak duwe pedal iki dan aku untuk menunjang performku butuh pedal iki aku minta sewakan pedal ini, aku minta soundnya segini, aku minta ininya segini, kamu nggak bisa bawa ampli, aku minta ampli orange. Ya. Itu readers duduk susu atau hotel cat warna putih enggak aku duduk artis Hollywood toy. Kan. Tapi apa yang menunjang performmu? Benar. Minta fee sesuai budget. Kalau memang kamu butuh transport, kamu minta transport, makanmu harus terjamin. Kamu tidak bisa menggembel di sana karena mereka minta untuk tidak menggembel di sini. Itu. Kita tidak membuka peperangan antara barat dan timur, tapi kesadaran untuk menghargai sesama. Itu yang kita buka. Oke, next. Lanjut.